Kadang, luka terdalam justru datang dari orang yang seharusnya melindungi kita. Aku dicaci, direndahkan, bahkan dipaksa bercerai, hanya karena aku tak sehebat menantu lainnya. Mertuaku menganggap aku tak layak, tak pantas berdiri di antara keluarga mereka yang penuh gengsi. Tapi mereka tak tahu, di balik kesederhanaanku, aku menyimpan kekuatan dan kekayaan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan hari ketika kebenaran itu terungkap, dunia mereka tak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah jadi kekuatan, dan setiap penghinaan menjadi awal dari sebuah kemenangan. Mari kita mulai. Di rumah itu, aku selalu merasa seperti bayangan. Tak ada yang benar-benar melihatku, bahkan suamiku sendiri. Setiap kali keluarga besarnya berkumpul, aku hanya duduk di ujung meja makan, menunduk, mendengarkan tawa dan pujian yang mengalir untuk kedua menantu lainnya. Mereka selalu disebut sebagai kebanggaan keluarga, satu menantu dokter, satu lagi istri pengusaha terkenal. Sedangkan aku, hanya disebut sebagai istri Arga yang biasa-biasa saja. Aku tidak pernah membalas sindiran itu. Aku hanya tersenyum, menyiapkan makanan, dan berusaha menjaga suasana tetap tenang. Tapi jauh di dalam hati, setiap kata yang keluar dari mulut mertuaku terasa seperti belati yang menusuk perlahan. Rara ini ya, sederhana sekali. Tidak seperti Rani dan Della, mereka tahu bagaimana menjaga gengsi keluarga, ucapnya suatu kali sambil tertawa ringan. Semua ikut tertawa, kecuali aku yang hanya bisa menelan rasa sakit. Arga, suamiku, tak pernah membelaku. Ia hanya diam, seolah keheningannya bisa membuat semuanya baik-baik saja. Aku pernah berharap, mungkin suatu hari ia akan berkata, "Ibu, jangan rendahkan istriku." Tapi hari itu tak pernah datang. Ia terlalu takut melawan ibunya, dan aku terlalu lelah berharap. Cinta yang dulu hangat kini terasa dingin, perlahan membeku dalam ketiadaan perhatian. Meski begitu, aku tetap mencoba bertahan. Aku memasak, mencuci, merawat rumah, bahkan menyiapkan semua keperluan mertuaku tanpa keluh. Aku pikir, kesabaran akan meluluhkan hati mereka. Tapi rupanya, di mata orang yang sudah merendahkanmu, seberapa baik pun kamu berbuat, tetap saja salah. Aku hanya menjadi objek yang mudah disalahkan setiap kali sesuatu tak berjalan sempurna. Namun, di balik setiap luka yang mereka berikan, aku menyimpan rahasia besar. Sebuah kehidupan lain yang tak pernah mereka tahu. Di balik pakaian sederhana dan tutur lembutku, aku menyembunyikan identitas yang selama ini kujaga rapat-rapat. Aku bukan hanya Rara, istri Arga. Aku adalah Rara Adiningrum, pemilik saham mayoritas di 3 perusahaan besar yang namanya sengaja kusembunyikan. Dan entah mengapa, malam itu aku mulai berpikir, mungkin sudah saatnya aku berhenti diam. Hari itu, udara di ruang makan terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja selesai menata hidangan ketika Bu Ratna, mertuaku, masuk dengan langkah angkuh dan suara tinggi. "Rara, kalau menata meja itu jangan asal. Lihat Rani, menantu Bu Santi, semua serba rapi, gak asal kayak kamu." Aku menelan ludah, mencoba menahan diri. "Baik, Bu. Maaf kalau kurang rapi," jawabku pelan. Tapi bukannya reda, amarah itu justru semakin menjadi-jadi. "Dasar perempuan gak tahu malu. Arga pantas dapat yang lebih dari kamu. Ibu gak tahu dulu kamu bisa dapat Arga karena apa." Semua orang terdiam. Arga duduk di kursinya, menatap piring tanpa bicara. Aku menatapnya, berharap setidaknya satu kalimat pembelaan keluar dari bibirnya, tapi seperti biasa, ia memilih bungkam. Suara tawa kecil dari menantu lain terdengar di ujung meja, menambah perih di dadaku. Aku ingin bangkit dan pergi, tapi tubuhku terasa kaku. Hanya mataku yang mulai basah, menahan air mata yang hampir tumpah. Sejak hari itu, perlakuan Bu Ratna makin kejam. Ia sengaja mempermalukanku di depan keluarga besar, menyuruhku melakukan pekerjaan rumah seperti pembantu, sementara menantu lain hanya duduk manis. "Kamu kan gak kerja,
ya sudah bantu-bantu. Jangan cuma numpang hidup di rumah anak saya, katanya suatu siang dengan nada sinis. Aku tersenyum kaku, menunduk, mencoba menyembunyikan luka yang mulai mengakar. Di malam hari, aku sering duduk di teras, menatap langit sambil bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus menahan semua ini. Aku menikah karena cinta, bukan karena ingin dihina. Tapi cinta yang seharusnya melindungiku, kini justru jadi sumber penderitaan. Arga semakin jarang bicara, dan setiap kali kami berselisih, ia selalu berkata, "Sudahlah, jangan bikin ibu marah lagi." Seolah-olah kebahagiaan ibunya lebih penting daripada harga diriku sebagai istrinya. Namun di balik kesunyian malam itu, aku mulai menulis sesuatu di kepalaku, rencana tentang bagaimana aku akan mengubah hidupku. Aku tidak akan membalas dengan amarah, tapi dengan cara yang lebih elegan. Karena suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya mereka rendahkan. Dan saat hari itu tiba, aku hanya akan tersenyum. Pagi itu, suasana rumah terasa aneh. Arga tidak sarapan seperti biasanya. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong, sementara Bu Ratna berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Aku baru saja keluar dari dapur ketika Bu Ratna memanggilku dengan suara tajam. "Rara, duduk. Ada yang mau ibu bicarakan." Nada suaranya membuat dadaku sesak. Aku tahu, apapun yang akan keluar dari mulutnya kali ini tak akan membawa kebaikan. "Ibu sudah cukup sabar melihat kamu. Kamu tidak pantas untuk Arga. Kamu tidak punya prestasi, tidak berpendidikan tinggi, dan tidak bisa membawa nama baik keluarga. Jadi ibu minta kamu, lepaskan dia." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam di kepalaku. Aku menatap Arga, berharap dia akan membantah. Tapi yang kulihat hanyalah wajah laki-laki yang kalah, yang terlalu penakut untuk melawan ibunya sendiri. "Arga," panggilku pelan, suaraku bergetar. Ia menunduk, tidak menjawab, hanya mengepalkan tangan. Bu Ratna melanjutkan kalimatnya dengan penuh penghinaan. "Lihat menantu lain, semuanya berkelas. Kamu ini cuma beban. Ibu tidak mau cucu-cucu ibu lahir dari perempuan yang tidak bisa dibanggakan." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Jadi ini tentang gengsi, Bu? Tentang siapa yang paling terlihat hebat di mata orang lain?" Tanyaku lirih. Tapi sebelum aku sempat melanjutkan, Arga berdiri. "Sudahlah, Ra. Mungkin ibu benar. Mungkin ini jalan yang terbaik." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Rasanya seperti seluruh cinta yang pernah kuberikan hancur di detik itu juga. Aku berdiri dengan sisa keteguhan yang kupunya. "Baik, kalau itu maumu, aku tak akan memaksa. Tapi ingat, Arga, aku pergi bukan karena aku kalah. Aku hanya memilih menghentikan luka yang tak pernah kau lindungi." Bu Ratna tersenyum puas, merasa menang. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang berbeda, bukan lagi kesedihan, melainkan kekuatan yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut kehilangan. Karena tanpa mereka pun, aku tahu aku bisa berdiri sendiri. Malamnya, saat semua tertidur, aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang dulu tampak lemah kini tampak lebih tegas. Aku berbisik pada bayanganku, jika mereka ingin melihat aku jatuh, biar nanti mereka sendiri yang menyesal. Sebab aku tahu, badai yang mereka ciptakan hari ini akan menjadi alasan bagi kebangkitanku esok. Hari itu, hujan turun deras seolah langit ikut menangis untukku. Arga pulang dengan wajah datar, tanpa sapa, tanpa senyum. Aku masih menunggunya seperti biasa, berharap ada secuil kehangatan yang tersisa. Tapi ia hanya mengeluarkan selembar kertas dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. "Ruang tamu. Tanda tangani ini, Rara," ucapnya datar. Tanganku gemetar ketika menyentuh kertas itu, surat cerai. Aku membaca baris demi baris, setiap huruf terasa seperti belati. Tidak ada alasan yang jelas, hanya kalimat kaku bahwa pernikahan kami tidak dapat dipertahankan. Aku mengangkat pandangan, menatap wajahnya yang dulu kucintai sepenuh hati. "Kau sungguh ingin ini, Arga?" Tanyaku lirih. Ia menatapku sekilas,
lalu mengalihkan pandangannya. Aku lelah, Rara. Aku tidak ingin terus membuat ibu kecewa. Jadi benar, aku diceraikan bukan karena aku bersalah, tapi karena aku tidak cukup sempurna untuk gengsi ibunya. Tak lama, Bu Ratna masuk dengan langkah anggun, seolah menunggu momen ini. Akhirnya kamu sadar juga, Arga. Sekarang hidupmu bisa lebih baik tanpa beban, katanya sambil menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Aku menatap balik tanpa bicara. Entah dari mana datangnya keberanian itu, aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Karena Ibu, saya akhirnya tahu siapa yang benar-benar layak untuk diperjuangkan dan siapa yang tidak. Ia terdiam sejenak, mungkin tak menyangka aku akan menjawab seanggun itu. Aku menandatangani surat itu dengan tangan tegas. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang menggema di seluruh ruangan. Mulai hari ini, aku bebas, kataku pelan sambil meletakkan pena. Bu Ratna tertawa kecil, mengira aku kalah. Tapi ia tidak tahu, di balik ketenangan ini, aku sedang membuka pintu menuju babak baru dalam hidupku, babak di mana aku tak lagi menjadi korban. Aku berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang, membawa koper kecil dan harga diri yang utuh. Di dalam mobil yang menjemputku, aku menatap keluar jendela. Hujan masih turun deras, tapi hatiku terasa ringan. Aku mengeluarkan ponsel, menekan satu nomor yang sudah lama kusimpan. Suara sekretarisku terdengar di seberang sana, lembut dan formal. Selamat malam, Bu Rara. Apakah rencana peluncuran perusahaan jadi dilanjutkan? Aku tersenyum samar. Ya, sudah saatnya dunia tahu siapa Rara Adiningrum sebenarnya. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Tak ada lagi rasa sedih di hatiku, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Rumah itu kini terasa asing, bukan tempat untuk pulang, melainkan tempat di mana aku kehilangan diriku sendiri. Dengan satu tarikan napas panjang, aku melangkah pergi. Tak ada yang mengantarku, tak ada ucapan selamat tinggal. Tapi anehnya, langkahku terasa ringan, seolah aku baru saja melepaskan beban berat yang menjerat selama ini. Sopir pribadiku sudah menunggu di depan gerbang. Ia segera membukakan pintu mobil, memberi hormat seperti biasa. Selamat datang kembali, Bu Rara, katanya lembut. Kata-kata itu menamparkan kesadaranku, ya, inilah diriku yang sebenarnya, bukan perempuan lemah yang direndahkan mertua dan diabaikan suami. Aku adalah Rara Adiningrum, pemilik Adin Group, jaringan bisnis yang bergerak di properti, teknologi, dan investasi besar. Selama bertahun-tahun aku menyembunyikan jati diriku demi hidup sederhana bersama Arga, demi cinta yang ternyata tak layak kubela. Mobil melaju pelan meninggalkan kompleks perumahan itu. Dari jendela, aku menatap bayangan diriku di kaca. Satu senyum terukir di bibirku. Sekarang, waktunya aku hidup untuk diriku sendiri, bisikku. Semua luka, hinaan, dan air mata, semuanya akan kubayar bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberhasilan yang membuat mereka menunduk malu tanpa perlu aku menyentuhnya sedikit pun. Aku ingin mereka belajar bahwa merendahkan orang yang salah bisa jadi kesalahan terbesar dalam hidup. Sesampainya di gedung tinggi milikku, seluruh staf menyambut dengan sopan. Mereka sudah tahu, sang pendiri perusahaan yang selama ini bersembunyi di balik nama samaran akan kembali mengambil alih. Aku berjalan masuk dengan langkah mantap, mengenakan setelan putih elegan, aura percaya diri memancar dari setiap gerakanku. Dalam hati aku tahu, ini adalah awal dari kebangkitanku. Dulu aku dianggap tak berguna, kini aku akan menunjukkan arti sebenarnya dari kekuatan dan harga diri seorang perempuan. Malam harinya, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Dulu, cahaya itu terasa jauh, tapi kini semuanya ada dalam genggamanku. Terima kasih, Tuhan, ucapku lirih, telah menunjukkan siapa yang harus kutinggalkan agar aku bisa menemukan diriku sendiri. Di antara gemerlap malam, aku tahu satu hal pasti, aku tidak lagi berjalan dengan hati yang luka, tapi dengan langkah yang berkilau.
Karena kepergianku bukan kekalahan, melainkan kemenangan yang paling elegan. 2 tahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Dunia yang dulu memandangku sebelah mata kini berputar mengarah padaku. Wajahku terpampang di sampul majalah bisnis ternama dengan judul besar, Rara Adiningrum, perempuan di balik kerajaan bisnis 100 miliar. Siapa sangka, perempuan yang dulu dianggap tidak berguna oleh mertuanya kini menjadi simbol kekuatan baru di dunia wirausaha. Setiap langkahku kini menjadi sorotan, setiap kata yang kuucap menginspirasi banyak orang. Penampilanku pun berubah total. Tak lagi sederhana dan tertunduk, tapi elegan dan berwibawa. Gaun-gaun rancangan desainer ternama menutupi tubuhku, dan senyumku kini memancarkan percaya diri yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dalam setiap wawancara, aku selalu berkata dengan tenang, kesuksesan bukan soal apa yang kau miliki, tapi bagaimana kau berdiri setelah dijatuhkan. Dan setiap kali kalimat itu keluar, aku teringat masa-masa ketika aku harus menahan hinaan di rumah Arga dan Bu Ratna, masa yang kini tak lagi menyakitkan, tapi menjadi bahan bakar kebangkitanku. Hari itu, aku menghadiri acara penghargaan bergengsi di Jakarta. Saat namaku disebut sebagai penerima, tokoh bisnis perempuan terinspiratif tahun ini, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Aku berjalan naik ke panggung dengan langkah pasti, mengenakan gaun biru tua yang berkilau di bawah cahaya lampu. Kamera menyorot wajahku, dan aku tahu, malam itu, seluruh negeri mengenal siapa aku sebenarnya. Senyumku mengembang, bukan karena sombong, tapi karena akhirnya, aku berhasil membuktikan sesuatu tanpa perlu berkata satu pun pada mereka yang pernah merendahkanku. Dan benar saja, keesokan harinya, berita tentangku memenuhi televisi dan media sosial. Wajah Bu Ratna terpampang muram di layar kaca rumahnya, sementara Arga hanya bisa menatap terpaku. "Itu, Rara?" tanyanya pelan, seolah tak percaya. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya pucat. Tidak mungkin, dia cuma perempuan kampung. Tapi kenyataan tak bisa lagi disangkal, perempuan yang dulu ia hina kini berdiri di puncak, sementara mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Malam itu, aku menatap bintang dari jendela kantorku, tersenyum kecil. "Kau lihat, Arga." Bu Ratna. Aku tidak perlu balas dengan marah. Cukup dengan diam, dan berhasil. Karena sesungguhnya, balas dendam paling manis adalah ketika mereka akhirnya sadar, bahwa orang yang mereka remehkan, adalah orang yang tak akan pernah bisa mereka capai lagi. Sejak berita itu viral, keluarga mantan suamiku hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Nama Rara Adiningrum tak hanya memenuhi layar televisi, tapi juga menjadi perbincangan di setiap kalangan sosialita. Di kompleks mewah tempat mereka tinggal, semua orang membicarakan menantu yang dulu diusir tapi kini jadi miliarder. Bu Ratna tak lagi berani keluar rumah tanpa kacamata hitam besar menutupi wajahnya. Ia yang dulu gemar pamer menantu kini menunduk setiap kali tetangganya bertanya, "Bu, itu bukan Rara yang dulu sama Mas Arga, ya?" Pertanyaan sederhana yang membuat wajahnya memerah karena malu. Arga sendiri seperti kehilangan arah. Pekerjaannya mulai terganggu karena pikirannya tak bisa lepas dari Rara. Di televisi, ia melihat perempuan yang dulu menunggu kepulangannya dengan sabar kini berdiri di depan panggung besar, disorot ribuan kamera. Dia terlihat bahagia, gumamnya pelan. Ada penyesalan yang menyesakkan dada, penyesalan yang datang terlambat. Ia menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di kamarnya. Foto yang dulu biasa ia abaikan, kini terasa seperti tamparan paling keras. "Aku bodoh," bisiknya lirih, menutup wajah dengan kedua tangan. Sementara itu, Bu Ratna mulai berusaha mencari cara untuk kembali mendekati Rara. Ia memaksa Arga menelpon, mengirim pesan, tapi semua nomornya sudah tak aktif. "Dia harus tahu kita menyesal," kata Bu Ratna dengan nada panik. Arga hanya bisa menggeleng lemah. "Ibu pikir dia masih peduli pada kita setelah semua yang kita lakukan." Namun, Bu Ratna tak mau menyerah. Ia mulai mencari tahu tentang perusahaan yang dipimpin Rara,
berharap bisa menemui langsung mantan menantunya itu, meski dengan alasan bisnis. Dan akhirnya, kesempatan itu datang tanpa disengaja. Seorang kolega bisnis keluarga mereka menyebutkan bahwa Adin Group sedang mencari rekan kerja untuk proyek besar. Bu Ratna langsung bersemangat. Kalau begitu, ibu yang akan datang sendiri ke kantornya. Ucapnya penuh tekad, tanpa menyadari bahwa langkahnya itu akan mempertemukannya kembali dengan kenyataan yang membuatnya benar-benar tak berkutik. Karena untuk pertama kalinya, perempuan yang dulu ia hina akan berdiri di hadapannya, bukan lagi sebagai menantu, tapi sebagai penguasa meja perundingan. Hari itu, ruang rapat utama Adin Group dipenuhi tamu penting. Para eksekutif, investor, dan calon mitra duduk dengan sikap profesional, menunggu kedatangan sang CEO yang belakangan menjadi sorotan media nasional. Di antara para tamu itu, duduk seorang wanita dengan wajah tegang, Bu Ratna, ditemani oleh Arga yang tampak gugup sejak awal. Mereka datang atas nama perusahaan keluarga untuk mengajukan kerja sama proyek besar, tanpa tahu bahwa orang yang akan mereka temui adalah sosok yang sama yang dulu mereka usir dari hidup mereka. Pintu ruangan terbuka perlahan. Langkah sepatu hak tinggi terdengar berirama, memecah keheningan. Semua mata menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita anggun dengan jas putih berpotongan elegan, rambut disanggul rapi, wajahnya memancarkan wibawa. Bu Ratna menatapnya, bola matanya membesar. Rara, suaranya tercekat, hampir tak percaya. Arga menelan ludah keras, wajahnya memucat. Rara tersenyum tenang, melangkah maju, lalu duduk di kursi utama sambil berkata dengan lembut tapi tegas, "Selamat datang di Adin Group. Saya Rara Adiningrum, CEO sekaligus pemilik perusahaan ini. Silakan duduk, Bu Ratna, Pak Arga." Udara di ruangan mendadak berubah tegang. Beberapa tamu lain menatap bingung, merasa ada sesuatu yang tak beres. Bu Ratna berusaha tersenyum kaku. "Rara, ibu tidak tahu kalau kamu..." Rara menatapnya lurus. "Tidak apa-apa, Bu. Dulu ibu memang tak sempat mengenal saya sepenuhnya." Setiap kata keluar dari bibirnya dengan tenang, tapi memiliki kekuatan yang membuat Bu Ratna tak mampu menatap lebih lama. Arga menunduk dalam-dalam, hatinya hancur antara malu dan penyesalan. Pertemuan berlanjut, tapi suasana tetap kaku. Rara memimpin presentasi dengan profesionalitas sempurna. Tak ada nada dendam, tak ada sindiran. Justru sikap elegannya membuat semua orang di ruangan itu kagum. Ketika rapat berakhir, Rara berdiri dan berkata pelan, "Kerja sama ini bisa kita lanjutkan jika memenuhi etika dan integritas." Dua hal yang dulu saya pelajari dengan cara menyakitkan. Kalimat itu cukup membuat Bu Ratna terdiam. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Setelah semua tamu pergi, hanya mereka bertiga yang tersisa di ruangan. Bu Ratna akhirnya menatap Rara dengan mata berkaca. "Nak, maafkan ibu. Ibu salah menilai kamu. Ibu terlalu sombong." Rara tersenyum lembut, namun matanya tetap tegas. "Saya sudah lama memaafkan, Bu. Tapi saya juga belajar bahwa tidak semua orang pantas saya perjuangkan." Ia lalu berdiri, merapikan jasnya, dan menatap Arga sebentar. "Terima kasih karena sudah membuatku sadar bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah penjara." Dengan langkah anggun, ia meninggalkan ruangan itu, meninggalkan dua orang yang kini tenggelam dalam penyesalan paling dalam. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kabar buruk mulai menghampiri keluarga mantan mertuaku. Usaha keluarga mereka yang dulu jaya kini berada di ambang kebangkrutan. Proyek gagal, investasi macet, dan kepercayaan mitra hancur setelah salah satu anak buah mereka melakukan penipuan besar-besaran. Rumah megah yang dulu penuh dengan kebanggaan kini sepi dan dingin. Di ruang tamu yang dulunya menjadi tempat Bu Ratna menyombongkan menantunya, kini hanya tersisa tumpukan tagihan dan wajah letih yang kehilangan arah. Bu Ratna duduk termenung di kursi rotan, rambutnya sudah mulai beruban. Arga duduk di depannya, wajahnya muram dan mata sembab. "Bu, kita sudah kehabisan pilihan," katanya lirih. "Kalau proyek ini tidak diselamatkan, kita benar-benar bangkrut." Bu Ratna menarik napas berat.
Kita harus cari bantuan, Arga. Siapapun yang bisa menolong kita. Namun sebelum kalimatnya selesai, Arga menatap ibunya lekat-lekat. Satu-satunya yang bisa menolong kita sekarang hanya Rara. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia menunduk, wajahnya memerah oleh rasa malu yang bercampur penyesalan. Hari itu juga, mereka datang ke kantor Adin Group, kali ini bukan sebagai calon mitra, tapi sebagai pihak yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Saat mereka masuk ke lobi, semua staf menyambut dengan sopan, tapi mata mereka penuh rasa heran. Tidak ada yang menyangka, keluarga yang dulu merendahkan sang CEO kini datang dengan langkah gontai, membawa harapan terakhir. Setelah menunggu beberapa menit, Rara akhirnya keluar dari ruangannya. Ia tampak tenang, anggun, dan berwibawa seperti biasa. Silakan masuk, Bu Ratna. Pak Arga, ucapnya sopan, tanpa senyum berlebihan. Di dalam ruangan, suasana sunyi. Bu Ratna mencoba bicara, suaranya serak. Rara, ibu datang bukan untuk sombong lagi. Ibu datang untuk minta tolong. Usaha keluarga kami terpuruk dan hanya kamu yang bisa menolong. Rara menatapnya lama. Tak ada kebencian di matanya, hanya tatapan dalam seorang perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Dulu ibu bilang saya beban, katanya pelan. Sekarang saya yang diminta jadi penyelamat. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh satu-satu. Ibu sadar, Rara. Ibu salah besar. Rara terdiam sejenak, lalu berdiri dan menghampiri mereka. Saya akan bantu, Bu. Tapi bukan untuk membalas, melainkan karena saya sudah belajar satu hal, kebaikan bukan berarti lemah. Ia menandatangani dokumen kerja sama penyelamatan bisnis itu tanpa banyak bicara. Bu Ratna menangis terseduh, sementara Arga hanya bisa menatap mantan istrinya dengan tatapan penuh kagum sekaligus penyesalan mendalam. Rara tahu, hari itu bukan kemenangan atas dendam, melainkan bukti bahwa ia telah menang atas dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak Rara menandatangani kesepakatan penyelamatan perusahaan keluarga Arga. Proyek berjalan lancar, dan perlahan-lahan, nama baik keluarga itu mulai pulih. Namun bukan hanya bisnis yang berubah, sikap Bu Ratna pun ikut melunak. Ia mulai sering datang ke kantor Rara, bukan lagi untuk membicarakan bisnis, tapi untuk sekadar menemani atau berbincang dari hati ke hati. Setiap kali melihat Rara, Bu Ratna selalu tertegun, seperti melihat anak yang dulu tak pernah sempat ia sayangi. Dengan benar, suatu sore, Rara mengajak Bu Ratna minum teh di ruang balkon kantornya. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma melati dari taman kecil di bawah. Ibu kelihatan lelah, ucap Rara lembut. Bu Ratna tersenyum tipis, matanya berkaca. Ibu menua karena dosa masa lalu, nak. Ibu pikir dulu menantu hebat itu yang bisa masak, melayani, dan tunduk. Ibu salah. Menantu hebat itu yang bisa berdiri tegar tanpa kehilangan hatinya. Rara terdiam. Ada kehangatan yang menelusup di dadanya. Ia tak menyangka wanita yang dulu membuatnya menangis setiap malam kini menatapnya dengan mata penuh kasih. Dengan suara bergetar, Bu Ratna menggenggam tangan Rara. Maafkan ibu, Rara. Ibu buta oleh gengsi dan iri. Ibu pikir kamu tak pantas untuk Arga, padahal kamulah satu-satunya yang benar-benar tulus. Rara menatap tangan itu, tangan yang dulu dingin dan keras, kini gemetar penuh penyesalan. Perlahan ia balas menggenggam. Saya sudah lama memaafkan, Bu. Bahkan sebelum ibu datang minta tolong. Bu Ratna menatapnya heran. Kenapa, nak? Rara tersenyum lembut. Karena saya tak mau membawa kebencian ke masa depan. Hidup terlalu berharga untuk diisi dengan dendam. Mereka berdua terdiam cukup lama, menikmati senja yang menurunkan warna emasnya di langit kota. Di balik tatapan damai itu, terselip rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hati yang dulu hancur kini akhirnya menemukan ketenangan. Di akhir percakapan, Bu Ratna berkata pelan, kamu bukan hanya menantuku, Rara. Kamu anak yang ibu banggakan. Rara tersenyum, menatap mata Bu Ratna dengan tulus. Terima kasih, Bu.
Mungkin ini awal yang baru, tanpa luka. Malam itu, Arga duduk sendirian di balkon rumahnya yang kini terasa asing. Angin malam bertiup pelan, membawa kenangan yang tak mau hilang dari pikirannya. Di meja kecil di depannya tergeletak foto lama, foto saat ia dan Rara masih bersama, tersenyum bahagia sebelum semuanya hancur karena egonya dan tekanan ibunya. Tatapannya kosong, tapi di balik mata itu ada badai penyesalan yang tak terbendung. Ia menyesali keputusan menceraikan Rara, terutama setelah tahu siapa Rara sebenarnya, wanita tangguh yang bukan hanya berhati besar, tapi juga memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang jauh melampaui dirinya. Selama beberapa minggu bekerja sama dengan Rara, Arga melihat perubahan besar dalam dirinya. Dulu ia menganggap Rara lemah dan terlalu sederhana, tapi kini ia tahu, kesederhanaan itu justru sumber kekuatannya. Setiap kali Rara bicara dalam rapat, semua orang mendengarkan. Ia dihormati bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan dan kecerdasannya. Sementara Arga hanya bisa berdiri di pinggir, menatap dari jauh wanita yang dulu ia sakiti tanpa ampun. Suatu hari, ia memberanikan diri menemui Rara di ruangannya. "Boleh aku bicara sebentar?" tanyanya pelan. Rara menatapnya tenang, lalu mengangguk. "Aku hanya ingin bilang, aku menyesal," ucap Arga lirih, menunduk. "Aku salah menilai kamu. Aku buta karena gengsi dan karena terlalu nurut pada ibu. Aku kira kamu tidak sepadan denganku, tapi ternyata akulah yang tidak sepadan denganmu." Rara mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya lembut, namun tetap menjaga jarak. "Aku sudah memaafkan, Arga. Tapi memaafkan bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu." Arga menelan ludah, menahan air mata. "Aku tahu, tapi izinkan aku tetap jadi bagian dari kebaikanmu, meski hanya dari jauh." Rara tersenyum kecil, lalu berdiri. "Yang penting sekarang, jadilah pria yang lebih baik. Jangan untukku, tapi untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Karena penyesalan tidak akan berarti tanpa perubahan." Arga mengangguk pelan. Ia tahu, kesempatan untuk kembali sudah tertutup selamanya. Namun anehnya, hatinya merasa lebih ringan setelah mendengar kata-kata Rara. Mungkin memang, begitulah cinta sejati, tak harus memiliki, tapi cukup melihat orang yang dicintai bahagia dan bebas dari luka yang dulu kau buat. Ketika Rara melangkah pergi, Arga menatapnya dengan senyum getir. Ia sadar, kehilangan Rara adalah harga dari kesombongan yang dulu ia pelihara. Dan kini, penyesalan menjadi satu-satunya teman yang tersisa di sisinya. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Hidup Rara kini penuh ketenangan. Ia tak lagi menoleh ke masa lalu, melainkan fokus pada masa depan yang ia bangun dengan kerja keras dan hati yang lapang. Adin Group berkembang pesat, membuka cabang di beberapa negara, dan Rara dinobatkan sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia. Namun di balik semua kesuksesan itu, ia tetap menjadi Rara yang sederhana, perempuan yang tak pernah lupa dari mana ia datang dan siapa yang pernah membuatnya kuat. Suatu pagi yang cerah, Rara mengunjungi rumah masa lalunya, tempat di mana ia pernah diusir dengan air mata. Kini rumah itu tampak sepi, tidak semegah dulu. Di halaman, ia melihat Bu Ratna sedang menyiram bunga, wajahnya tampak jauh lebih tenang. "Rara, kamu datang," ucapnya haru. Rara tersenyum hangat. "Saya lewat, Bu. Sekalian ingin lihat Ibu." Mereka berbincang lama, penuh kehangatan. Tak ada lagi jarak, tak ada luka. Hanya dua perempuan yang sama-sama belajar bahwa kehidupan selalu memberi ruang untuk berubah. Sebelum pamit, Bu Ratna menggenggam tangan Rara dan berbisik, "Terima kasih, Nak. Kamu sudah mengajari Ibu arti ketulusan dan kesabaran. Kalau dulu Ibu tak salah menilai, mungkin kamu masih di sini." Rara tersenyum. "Kalau saya masih di sini, mungkin saya tak akan tumbuh jadi seperti sekarang, Bu. Jadi, semua sudah sesuai takdirnya." Air mata Bu Ratna menetes, kali ini bukan karena penyesalan, melainkan rasa bangga. Ia menatap sosok yang dulu dianggap tak berharga, kini berdiri sebagai simbol keberhasilan dan kebaikan sejati.
Di perjalanan pulang, Rara menatap langit biru melalui jendela mobilnya. Hatinya terasa damai. Ia tak lagi membawa dendam, hanya rasa syukur karena Tuhan telah membalikkan keadaan dengan cara yang indah. Ia sudah membuktikan bahwa harga diri bukan datang dari pujian orang lain, tapi dari keberanian untuk bertahan tanpa kehilangan hati. Dengan senyum kecil, ia berbisik pada dirinya sendiri, kini aku tak perlu lagi pembuktian. Aku sudah menang, dengan caraku sendiri. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kedamaian. Karena bagi Rara, kemenangan sejati bukan ketika musuh jatuh, tapi ketika hati mampu memaafkan tanpa kehilangan martabat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tapi oleh keberanian dan keteguhannya untuk tetap berdiri ketika dunia berusaha menjatuhkan. Rara tidak membalas dengan amarah, tapi dengan kesuksesan dan ketulusan, karena sejatinya, balas dendam terbaik adalah menjadi bahagia tanpa menyakiti. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah menjadi kekuatan, dan setiap akhir membawa harapan baru.